Film dibuka dengan salah satu keluarga yang sangat damai, bahagia, dan makmur, penuh dengan sukacita merayakan hari ulang tahun suaminya bernama Adam. Tidak ada yang janggal dengan perayaan ulang tahunnya. Suatu ketika di tengah asiknya merayakan hari yang istimewa ini, tiba-tiba suara ketukan pintu berbunyi, menandakan bahwa ada seseorang yang berkunjung. Sekelompok pria asing memasuki rumahnya dengan dalih menanyakan seorang teman. Di balik itu, mereka adalah seorang perampok. Nasib apes menimpa keluarga Adam. Ia menjadi korban perampokan dari Carney, Frankie, dan Santoso. Dalam ketidakberdayaannya, Adam menyaksikan langsung bagaimana kekejaman dari para pelaku menjalankan kekerasan kepada istrinya. Akibat melakukan perlawanan, sang istri pun tewas dibunuh oleh salah satu perampok. Tragisnya, sang putra juga turut menjadi korban dari kebrutalan mereka. Semuanya berubah ketika keluarganya menjadi korban perampokan. Adam selamat dari peristiwa mengerikan itu. Kehidupannya menjadi tidak terurus dan tidak mempedulikan sekitarnya. Hidupnya serasa hampa ketika istri dan putranya menjadi korban perampokan sadis. Bahkan kerasnya kekejaman itu membuat Adam trauma dan depresi, sulit untuk pulih dari cobaan berat. Dampak dari insiden tersebut mengakibatkan kekacauan dalam karirnya. Ia tak dapat memfokuskan diri ketika sedang bekerja. Sebagaimana diketahui, Adam adalah seorang arsitek yang tidak diragukan lagi akan kemampuannya itu. Kian adalah rekan kerjanya sekaligus sahabat Adam, memintanya untuk berhenti dulu dari pekerjaan sebelum ia pulih sepenuhnya. Karena ia tak ingin jika proyek-proyeknya menjadi gagal dengan Adam masih terbelenggu insiden masa lalu. Kian menyarankan Adam untuk menemui dokter psikiater bernama Amanda. Sayang sekali upaya Kian tidak membuahkan hasil. Dengan Adam menolak sesi terapi itu, ia tidak ingin pergi kemana-mana dan beranggapan bahwa ia tidaklah sakit. Suatu ketika Adam mulai tersadar bahwa ada benarnya juga tentang ucapan dari Kian untuk pergi menemui Amanda. Bukan tanpa alasan ia lakukan untuk memperbaiki karirnya. Adam yang tidak bisa terbuka kepada siapapun cukup kesulitan menceritakan insiden kelam itu sangatlah menyiksa dirinya. Hingga detik ini terjebak dalam peristiwa masa lalu. Namun dengan pengalaman yang mumpuni, Amanda perlahan-lahan mulai berhasil membuat Adam terbuka dalam menceritakan kisahnya. Walaupun dalam keadaan emosional, Adam menceritakan kisahnya. Menyalahkan dirinya sendiri karena tidak berguna sebagai kepala keluarga. Secara kebetulan, Adam yang berada di dalam taksi online tidak sengaja berhadapan dengan salah satu pelaku dari perampokan rumahnya, yaitu Frankie. Awalnya Adam tidak mengenali, tetapi setelah ia bercengkrama dengan Frankie, ia pun menyadari satu hal, jika supir itu adalah orang yang telah membunuh istrinya. Dengan ciri-ciri fisik dari para pelaku masih teringat jelas di benaknya. Ingatan yang seharusnya tidak diingat lagi kembali menghantuinya, sebab tindakan mereka sangatlah kejam. Adam tidak ada niatan untuk balas dendam kepada mereka, akan tetapi karena pertemuan yang secara kebetulan ini, ia pun secara spontan membunuhnya. Panik dengan situasi sekarang karena telah menjadi pelaku kriminal, Adam mencoba menghilangkan bukti agar tindak kejahatannya tidak terendus oleh kepolisian. Sikapnya berubah total setelah melakukan balas dendam kepada pelaku perampokan. Hal itu dirasakan oleh Amanda ketika ia melihat perubahan signifikan dari Adam. Yang sebelumnya Adam menyalahkan dirinya sendiri. Tetapi dalam perjalanan Adam menunjukkan sikap brutalnya melihat kejahatan merajalela di luar sana.
Insiden tersebut disaksikan oleh Amanda yang berada tepat di belakang mobilnya. Pada akhirnya, Adam mulai ada ketertarikan menuntut balas dendam setelah mengalami trauma dalam kehidupan pribadinya. Ia memulai perjalanan balas dendam dengan asumsi identitas seorang main hakim sendiri. Kepada pelaku perampokan yang tinggal menyisihkan 2 orang lagi membuatnya sangat antusiasme dan gembira. Melakukan perencanaan yang cukup matang membalas mereka. Dengan barang bukti HP Frankie, Adam akhirnya mengetahui keberadaan Santoso, pelaku pembunuhan putranya. Ia pun mulai menyelidiki latar belakang kehidupannya. Hal itu bertujuan untuk menuntut balas dendam kepadanya. Tak pelak, Adam mulai mendekati Santoso agar tujuannya terpenuhi dengan dalih bahwa mobilnya ada problem. Kebetulan Santoso mempunyai bengkel. Selain itu, ia juga banyak berubah menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Dalam situasi tersebut, ia mencoba bersikap normal, tidak memperlihatkan gelagatnya yang akan membunuh Santoso. Akan tetapi, Santoso merasa familiar dengan sosok Adam seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Pelaku mungkin dengan mudahnya melupakan perbuatannya. Tetapi sang korban cukup kesulitan melupakan suatu peristiwa itu, bahkan mengakibatkan psikis dan mentalnya terkena imbasnya. Fatalnya mengalami trauma dan depresi. Mengetahui jika Santoso selalu sendirian ketika bekerja di malam harinya, tak ayal Adam langsung membeli perlengkapan untuk mengeksekusinya dengan asumsi nyawa dibayar nyawa. Di tempat berbeda, polisi mendapatkan kabar ada penemuan mayat di dalam mobil. Sudah dipastikan identitasnya adalah Frankie. Sayangnya, para polisi cukup kesulitan mendapatkan bukti di TKP dengan pelaku telah menghilangkan semua barang buktinya. Tetapi ada yang tertinggal, handphone dari Frankie tidak diketahui keberadaannya. Sebagaimana diketahui, Adam telah mengambilnya. Meskipun seperti itu, para polisi terus berupaya mencari siapakah pelaku pembunuhan tersebut dengan informasi yang ada. Bahwa Frankie merupakan seorang supir taksi online akan memudahkan mereka untuk melacak lokasi terakhir kali keberadaannya. Singkat kata, Adam pun langsung membongkar identitasnya bahwasannya ia adalah korban dari perampokan mereka. Hal tersebut membuat Santoso sangat menyesal telah melakukan itu semua. Ia tidak sengaja membunuh putranya karena panik dalam peristiwa tersebut. Tapi itu hanyalah siasat dari Santoso untuk bisa keluar dari zona tidak nyaman tersebut karena ia sadar Adam akan membalas dendam. Perkelahian pun tak terelakkan di antara keduanya, hingga pada akhirnya perkelahian pun dimenangkan oleh Adam dengan sengit. Polisi kembali mendapatkan serangkaian peristiwa pembunuhan yang menjadi misteri. Kali ini korbannya adalah Santoso dengan ia mati secara mengenaskan. Para polisi terus bekerja keras siang dan malam untuk menemukan pelakunya. Setelah melakukan penyelidikan, sang inspektur menemukan ada yang janggal dengan para korban memiliki hubungan yang baik. Bahkan menemukan kejahatan yang mereka lakukan perlahan-lahan mulai terungkap jika keduanya adalah seorang pelaku kriminalitas. Kehidupan Adam kembali ke setelan awal dengan ia telah sukses menuntut balas dendam kepada pelaku perampokan. Karirnya semakin cemerlang dan stabil. Mendapati sama-sama jomblo, Adam mulai membuka hatinya kepada orang lain. Ia pun mendekati Amanda. Bahkan meminta maaf atas sikapnya yang emosional ketika sesi terapi. Keduanya kini saling terbuka mengungkapkan latar belakang masing-masing. Amanda bersama Adam mulai ada ketertarikan satu sama lain, begitu pula dengan Adam mulai move on dari masa lalunya. Membuka lembaran baru bersama Amanda. Berawal dari mengajaknya untuk sekedar makan hingga berjelajah hubungan haram. Pipi
bibirnya langsung maju. Hei, cupang, 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 itu namanya cupang, 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 ketek gua basah. Keesokan paginya, inspektur mendatangi kediaman Adam. Ia mencurigai Adam adalah pelaku dari pembunuhan mereka. Akan tetapi, Adam berdalih tidak mengenal keduanya sama sekali. Hal itu membuat insting seorang polisi semakin kuat. Dengan gelagat Adam sangat mencurigakan bahwa ia telah berbohong. Lantas, Adam mulai menyadari jika polisi mencurigainya mengingat layanan taksi online menjadi barang bukti terakhir kali keberadaan Franky. Dugaannya semakin kuat jika Adam adalah pelakunya. Dengan stiker bengkel Santoso menjadi bukti kuat. Hal itu menjadi momok mengerikan bagi Adam. Dengan kejahatannya mulai terendus polisi, Amanda memberikan ruang bagi Adam untuk menenangkan jiwanya. Ia pun mengajak Adam untuk datang ke rumahnya besok pagi karena ia ingin memperkenalkan saudaranya kepada Adam. Cukup mengejutkan, kakak Amanda ternyata adalah Carney, pentolan dari perampokan rumahnya. Hal itu mengingatkan kembali akan masa kelam yang tragis dialami oleh Adam. Seketika semua berubah setelah pertemuan itu sangatlah tidak nyaman bagi Adam dengan pacarnya ternyata adik pembunuh istriku. Dalam keadaan tidak karuan, Adam berusaha tegar dan stabil menghadapi orang di depannya. Bahkan pertanyaan yang dilayangkan oleh Carney membahas sosok mendiang istrinya membuat Adam tidak nyaman, sehingga ia pun memilih untuk pergi. Tidak diketahui apakah Carney menyadari jika kekasih adiknya adalah salah satu korban dari kejahatannya, ataukah ia hanya berpura-pura baik di depannya seolah-olah tidak ada yang terjadi di antara mereka. Singkat cerita, inspektur mendatangi Amanda untuk menyelidiki latar belakang Adam. Apakah memang benar ketika di malam pembunuhan Franky, Adam bersama dengannya. Informasi sekecil apapun akan sangat membantu proses penyelidikannya terhadap Adam menjadi kuat sebagai pelakunya. Faktanya itu tidaklah mudah. Dengan Amanda enggan memberikan informasi pasiennya karena itu akan melanggar sumpahnya. Amanda menjadi tidak tenang dengan perkataan dari inspektur. Pada akhirnya ia pun mengetahui jika Adam akan balas dendam kepada Carney. Ia pun panik dalam situasi sekarang, terlebih Adam tidak bisa dihubungi akhir-akhir ini setelah pertemuan bersama kakaknya. Di samping itu, Adam berhasil memasuki kediaman Carney dengan membawa palu dan solasiban. Ternyata selama pertemuan kemarin, Carney hanyalah pura-pura tidak mengenalnya, bahwasannya ia sangat mengetahui jelas Adam adalah korbannya. Tapi Carney mengungkapkan bahwa ia sudah berubah, tidak seperti dulu lagi menjadi seorang kriminal. Dengan pembawaan tenang, Carney mencoba menunjukkan masa kelam itu kepada Adam. Ia mencukur habis rambutnya hingga botak sama seperti dahulu ketika ia menyekap Adam. Sontak saja Adam langsung menodongkan pistol kepadanya dengan asumsi one shot one kill. Adam berhasil menang dalam baku hantam tersebut walaupun ia harus terluka. Apa yang dilakukan oleh Carney kepada Adam sekarang dirasakan oleh Carney bagaimana rasanya ketika mereka menyekap Adam. Adam hampir saja berhasil membunuhnya, tetapi putra dan istri Carney melihat langsung momen mengerikan itu. Ditambah Amanda datang menghentikan aksinya, mencoba menyadarkan Adam untuk tidak melakukan balas dendam. Jika dia melakukannya akan sama bejatnya dengan mereka. Pada akhirnya Adam pun luluh dalam keadaan penuh emosional. Ia pun ditangkap atas kejahatan yang ia perbuat, menjadi akhir dari perjalanannya menuntut balas dendam kepada mereka yang awalnya menjadi korban sekarang pelaku.